Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di cerita mistis seram. Di video kali ini kami membagikan kisah nyata dari saudara Agnes Putri Widyasari, pengalaman ke Gunung Salak. Sebelum ke ceritanya, dukung channel kami dengan cara like, share, komen, dan subscribe ya guys. Oke, kembali ke cerita seram. Perjalanan menuju Gunung Salak. Pada hari yang sudah kami tentukan, perjalanan ke Gunung Salak kami mulai. Rasa deg-degan sebelum mendaki itu terasa di dada. Perasaan yang mengingatkan pada omongan Simbah tentang Agnes yang katanya disukai makhluk halus. Saat mulai berjalan, Agnes menyadari bahwa Bambang ternyata membawa begitu banyak kamera. Teringat tentang kelakuannya yang FOMO. Lu mau bikin konten lagi ya? Belum puas kemarin action kamera lu hilang. Goda si Agnes membahas tentang kameranya yang hilang. Iyalah, kan gue mau banget terkenal jadi traveler kayak orang-orang itu loh, dan explorer gunung-gunung di Indonesia. Kali ini gue well prepared banget kok. Jadi lihat aja nanti, kata Bambang penuh percaya diri. Matanya penuh ambisi dan pastinya berpikir untuk cuan. Agnes menepuk pundaknya, mencoba untuk mengerti kefumoannya itu. Entah ada apa, tiba-tiba saja dia nyeletuk sehabis dari Gunung Salak, pengen ngajak Agnes ke gunung selamat sehabis lebaran. Gimana, asik kan? Nanti habis dari Salak kita ke Slamet ya. Habis itu kita ke Arjuno sama Argopuro, bocah Bambang dengan nada riang dan ceria. Agnes pun menolak ajakan tersebut karena mengingat suami sudah pasti ngomel kalau kebanyakan naik gunung. Duh, gue skip dulu ya, naik gunung sama lu. Laki gue bisa-bisa ngamuk. Gue habis lebaran ada rencana pergi ke Kalimantan bareng laki gue. Kayaknya gue mau explore cagar alam di sana. Bosen di Jawa mulu, balas dengan penuh candaan. Mendengar kata explorer Kalimantan, Bambang pun menyarankan Agnes untuk membuat konten juga seperti dirinya. Tapi sayang, mau dia mengoceh bagaimanapun, Agnes tetap tidak begitu tertarik karena Agnes adalah definisi orang yang mageran dan malas ribet. Pendakian Gunung Salak via Curug Nangka. Setiap mendaki sama Bambang, Agnes tidak pernah menanyakan mau lewat jalur mana. Walaupun Agnes selalu riset terlebih dahulu sebelum pergi mendaki. Tapi untuk masalah jalur pendakian, biasanya Agnes tidak pernah ambil pusing. Agnes serahkan sepenuhnya kepada Bambang. Hitung-hitung dapat pengalaman seru juga. Agnes ingat waktu mendaki Gunung Gede, Parangro. Bisa-bisanya Agnes yang masih belum terbiasa saat itu malah mendaki lewat jalur Sela Bintana. Kalau kaki saya bisa menangis dan menjerit, mungkin udah kenceng banget suaranya. Balik lagi ke cerita pendakian. Kami tiba di base camp kayaknya masih jam tujuan. Karena lupa jam berapa, tapi pastinya masih pagi. Sesampainya di area Curug Nangka, Bambang langsung meminta tolong akamsi di sana untuk parkir mobil. Kalau dilihat-lihat agak sepi, tapi bukan yang nggak ada orang sama sekali. Ya mungkin juga karena pada saat itu cuaca juga lagi nggak menentu. Apalagi kalau kata Bambang buat sampai ke puncak Salak 2 itu cukup berat. Seperti biasa, kami meminta izin terlebih dahulu untuk mendaki kepada petugas tempat. Setelah mengurus izin, petugas memastikan apakah betul hanya kami berdua saja. Bambang mengiyakan dengan mantap, terlebih lagi dia juga emang anak gunung banget dan pernah naik Gunung Salak via Curug Nangka ini. Hawa mistis yang pekat. Setelah pulang dari liburan di rumah Simbah,
Indra Agnes terasa lebih tajam dari sebelumnya. Entah kenapa, baru saja mulai menjejakkan kaki masuk hutan, hawa mistis di hutan Salak saat itu terasa begitu pekat. Padahal masih pagi dan matahari masih menyinari hutan, ada perasaan ragu yang muncul saat itu. Muncul perasaan lanjut atau tidak. Hawa itu semakin pekat begitu Agnes sudah masuk ke dalam hutan. Langkah Agnes terhenti dan jantung berdegup kencang. Bambang saat itu menanyakan ada apa dengan Agnes. Pulang aja nggak sih coy? Gue kok ngerasa ini jalur nyeremin banget, kata Agnes dengan nada ragu. Saya menarik lengan Bambang karena entah kenapa rasanya seperti banyak sekali yang memperhatikan kami. Masa iya pulang sih Nes? Capek-capek ke sini. Lu tuh kebiasaan deh, baru begini aja udah ciut, ucap Bambang agak kesal. Ia meyakinkan Agnes untuk tetap melanjutkan pendakian. Mau tidak mau, Agnes akhirnya melanjutkan perjalanan. Walaupun pendakian kali ini Agnes merasa tidak nyaman. Penampakan di hutan bambu. Setelah berjalan dengan santai, kami sudah harus mendaki trek dengan kemiringan sekitar 45 derajat. Lumayan banget buat melatih otot paha. Agnes juga harus berusaha untuk memanjat sampai rasanya benar-benar sangat lelah. Mungkin efek dari logistik yang Agnes bawa begitu banyak. Untungnya Agnes tidak membawa Snowy ke sini atau anjing peliharaannya. Bisa-bisa pendakian ini akan memakan waktu yang cukup lama. Bambang menjelaskan bahwa jalur yang kami lewati bakalan berat. Jarak untuk sampai ke puncak Salak 2 sebenarnya terkenal pendek, tapi rintangan yang dihadapi cukup berat. Sekitar 15 menit kami tiba di hutan bambu Gunung Salak. Saat itu kondisi hutan bambu berselimut kabut tipis. Begitu suasana yang sepi, tak ada seorang pun. Agnes lihat melintas, cukup menyeramkan bagi Agnes. Padahal tadi di base camp ada banyak orang. Agnes tidak banyak ngobrol dengan Bambang karena fokus pada jalur yang sedang dihadapi. Kami berjalan pelan dan santai untuk menjaga ritme berjalan supaya tidak kelelahan di tengah perjalanan. Sebelum sampai di pos 1, kami sepertinya sudah melewati 3 hutan bambu. Agnes tidak ingat betul saat melewati hutan bambu. Kami agak kesulitan karena jalur yang agak sempit. Ketika berjalan pelan melewati batang bambu itu, entah kenapa ekor mata Agnes menangkap suatu sosok yang berdiri agak jauh di samping kiri. Banyak kuntilanak di hutan bambu. Awalnya Bambang sibuk ngevlog, tapi entah kenapa kok lama-lama jadi tambah sunyi. Terlalu sunyi sampai Agnes bisa mendengar suara gesekan angin dan nafasnya sendiri. Kabut tipis agak sedikit menyelimuti hutan bambu. Kami berjalan dan terus berjalan. Sampai akhirnya Agnes tidak sengaja menoleh ke samping dan mendapati sosok kuntilanak berdiri di sana. Dia memperhatikan kami. Langsung saja Agnes refleks menundukkan kepala dan berpegangan ke Bambang. Masih pagi begini bisa-bisanya melihat penampakan. Agnes memejamkan mata dan berpegangan ke erat ke Bambang. Laki-laki itu memberitahu untuk permisi dan juga bersikap cuek. Tapi gimana mau cuek kalau lagi jalan begini ada sosok kuntilanak yang ngeliatin. Masih mending satu terus hilang. Lah ini ada banyak, seperti seakan Agnes masuk ke sarang kuntilanak. Gue takut bang, cepetan pergi dari sini. Lu gak denger ada suara ketawa? Bisik Agnes yang enggan untuk membuka mata. Rasanya Agnes ingin beralih secepat mungkin dari sini. Udah, jangan takut, diam aja. Misi, kata Bambang sembari terus baca ayat kursi dan terus jalan. Kami akhirnya melewati hutan bambu yang banyak kuntilanaknya itu. Kalau dari informasi orang-orang, hutan bambu memang tempatnya makhluk halus seperti
bukan orang jadi-jadian. Rasanya pendakian Gunung Salak kali ini cukup melelahkan. Mungkin karena medannya yang miring serta vegetasi hutan yang rapat membuat Agnes lebih cepat merasa lelah. Akhirnya, karena kaki Agnes sudah tidak sanggup melangkah, Agnes meminta istirahat ke Bambang sebelum melanjutkan perjalanan ke pos 1. Agnes dan Bambang beristirahat sejenak, duduk di pinggiran batang pohon. Rasa haus ini tidak bisa dihindari lagi. Tanpa sadar, Agnes sudah cukup banyak menghabiskan air minum. Bambang sendiri masih sibuk ngevlog. Agnes hanya melihat langit-langit hutan untuk menikmati pemandangan sejenak. Kami akhirnya melanjutkan perjalanan lagi setelah 15 menit beristirahat. Saat di perjalanan, Agnes dan Bambang sempat berpapasan dengan warga lokal yang sedang mencari kayu bakar. Saya awalnya sempat ragu, ini orang beneran atau jadi-jadian. Tapi ya Bambang memberanikan diri untuk bertegur sapa. "Misi Pak, punten ya Pak numpang lewat," kata Bambang sembari sedikit menundukkan kepala untuk memberi rasa hormat. "Pagi juga mau ke puncak ya? Berdua aja?" tanya bapak-bapak tua tersebut sembari tersenyum ramah ke kami. Bambang mengiyakan pertanyaan bapak tersebut. Dia cukup ramah dan baik sampai menjelaskan trek-trek dan medan yang akan kami hadapi nanti saat menuju ke pos 1. "Pokoknya Neng sama akangnya nanti ketemu sama tanjakan akar. Nah, dari situ gak jauh ada pos pendakian," kata bapak tua tersebut sembari mengarahkan tangannya ke arah kanan. Kami mengucapkan terima kasih dan melanjutkan perjalanan kembali. Saya berbisik-bisik ke Bambang. Waktu itu Agnes agak sedikit bercanda tentang bapak-bapak tadi. "Gue kayaknya udah seudon aja tadi, gue pikir orang jadi-jadian. Ternyata orang beneran tuh," celeduk Agnes dengan suara pelan. Si Bambang pun mengejek dan mengatakan Agnes itu terlalu parno sama hal begitu. Ia selalu menasihati Agnes kalau naik gunung berusaha untuk membaur dan cuek saja sama hal-hal yang terjadi di luar nalar. Namanya juga alam bebas. Agnes hanya mengiyakan saja, bosan dengan nasihat darinya yang begitu terus. Pos 1 yang penuh drama. Sesampai di pos 1, Agnes buru-buru mengisi ulang air dari pipa aliran penduduk. Pendakian tadi sangat melelahkan. Kali ini Agnes meminta Bambang untuk membawa sebagian logistik yang dibawa. Saat mau nanjak, naik akar sudah oleng karena beratnya logistik yang dibawa Agnes. Kami sibuk membongkar logistik, sekalian makan roti sebentar untuk lanjut di part 2 berikutnya. Cerita Agnes dan Bambang. Jangan lupa dukung channel kami dengan cara like, share, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa kembali di part selanjutnya. Serah.